Dia ingin menikmati pemandangan luar kereta, tapi terkejut melihat nenek di luar yang berpindah-pindah dan sering muncul. Kemanapun ia pergi, nenek itu membuntutinya bagai bayangan. Tangannya terus memberi isyarat memperingatkan sesuatu. Sadar ada yang tidak beres, Ana segera turun. Tapi ia terkejut nenek misterius itu masih mengikutinya sambil bergumam sesuatu. Demi mencari tahu maksud nenek itu, Ana mendekat dan bertanya. Tiba-tiba, nenek itu justru mundur dengan sangat cepat. Ana memintanya menunggu, namun setiap kali Ana mencoba mendekat, nenek itu terus mundur, membuat Ana merasa sangat bingung. Apakah kamu bagian dari ini? Apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu yang melakukan ini? Namun, nenek itu tetap tidak bereaksi dan terus saja membuat gerakan tangan misteriusnya sendiri. Karena tak ada pilihan lain, Ana pun terpaksa berbalik dan pergi. Namun, belum berjalan jauh, ia tiba-tiba menyadari bahwa nenek itu kini berdiri di tempat di mana ia tadi berdiri. Untuk menghindari nenek aneh itu, Ana pun mempercepat langkahnya. Setelah berjalan terus selama setengah jam, ketika Ana kembali menoleh ke belakang, ia mendapati nenek itu masih saja mengikuti di belakangnya. Putus asa, ia lari kencang dan berhasil menjauh. Namun saat menoleh, nenek itu tiba-tiba sudah di puncak bukit depannya. Seketika Ana merinding dan makin mempercepat langkah. Sialnya, nenek itu terus menempel di belakang. Tak disangka, muncul seorang ibu pendaki. Ana gembira dan langsung bertanya apa ia melihat nenek di sana. Ia bilang orang itu terus mengikutinya dan tak tahu apa maunya. Ana memohon. Ia meminta tante itu menanyakan keinginan si nenek. Tante yang baik hati itu langsung menghampirinya. Namun, wajah Ana berubah drastis saat melihat tante itu tiba-tiba ketakutan setelah bicara dengan si nenek, lalu lari sekencang-kencangnya. Ana pun panik dan segera kabur ke kota kecil terdekat. Sebelum gelap, ia sampai di sana. Namun si nenek terus membuntuti. Karena takut, ia pun bersembunyi di sebuah bar. Di dalam, wanita di luar itu kau lihat kan? Pasti sangat dingin di luar sana. Kau tahu siapa dia? Aku belum pernah melihatnya, kan? Siapa dia? Aku tidak tahu. Mendengar cerita Ana, pemilik bar berniat menemuinya. Namun, saat Ana ke jendela, pemilik bar itu adalah wanita yang sama dengan tadi siang. Usai bicara dengan si nenek, ia menatap Ana ketakutan. Tak lama kemudian, pemilik bar itu langsung lari sekencang-kencangnya ke arah berlawanan. Ana bingung siapa nenek itu dan apa yang dikatakannya. Karena takut setelah kejadian aneh ini, Ana terpaksa menginap di bar. Tak disangka, nenek tua itu terus berdiri di tengah hujan deras sampai pagi. Ana mengira ia akan aman. Namun tiba-tiba di pagi hari, istri pemilik bar malah mengusirnya pergi. Sebab sejak suaminya pergi semalam, ia tak pulang dan tak bisa dihubungi, seperti hilang di telan bumi. Ia menyalahkan Ana atas semua ini. Terpaksa Ana pun pergi dari bar, namun nenek misterius itu terus menguntitnya. Karena frustrasi, Ana ke rumah ibu angkatnya dan menceritakan soal nenek yang menguntitnya. Mendengar itu, ibunya langsung tak percaya. Melihat nenek tua di luar, ibu angkat Ana mendapat ide. Ia mendekati nenek itu sambil tetap menelepon agar Ana bisa mendengar ucapannya. Sebagai ibu angkat, ia takkan mudah terpengaruh. Namun saat mendekat, sinyal ponsel Ana memburuk hingga percakapan tak terdengar. Merasa ada yang aneh, Ana segera menyuruh ibunya kembali. Namun, tapi sia-sia. Detik berikutnya, ibu angkatnya ketakutan menatapnya, lalu segera kabur. Saat Ana mengejar ke persimpangan, ia hanya melihat si nenek di kejauhan, sementara ibunya sudah lenyap. Belum sempat bereaksi, ia melihat ibunya sudah di dalam mobil. Menatapnya dingin saat melintas. Ana ingin mengejar, tapi mana mungkin ia bisa mengejar mobil. Akhirnya, ia hanya bisa menatap ibunya pergi. Sesampainya di rumah, Ana menelepon ibunya, ingin tahu apa sebenarnya yang dikatakan nenek itu padanya. Meski terus menelepon dan mengirim pesan, Ana tak mendapat balasan. Seakan ibu angkatnya telah menghilang. Namun saat hendak pulang belanja, ia mendapati kunci rumahnya sudah diganti. Ia sadar ibunya telah pulang, tapi meski terus mengetuk, ibunya tetap tak membukakan pintu. Tak disangka, malamnya sang ibu menelepon untuk memutus hubungan. Dengar telepon itu, Ana sangat hancur. Ia tak menyangka ibu angkatnya, hanya karena bertemu nenek itu, langsung memutus hubungan. Ia pun penasaran dengan identitas nenek tersebut. Untuk mencari tahu siapa sebenarnya nenek itu, Ana meminta bantuan organisasi. Usai kejadian itu, si wanita menenangkan Ana dan berjanji menyelidiki maksud si nenek. Saat itu, ponselnya dapat pesan rekan yang baru memotret nenek itu dari 10 meter. Anehnya, foto itu buram. Ana mengaku pernah memotretnya juga, tapi meski pakai alat canggih, wajahnya tetap tak jelas. Dia pun pernah mengukur jarak mereka, kapan dan di mana saja. Nenek itu selalu berjarak 73 yard darinya. Sadar akan keanehan itu, wanita tersebut ingin segera menangkapnya. Namun Ana khawatir karena orang lain selalu ketakutan. Tapi wanita itu tetap percaya diri, sebab anak buahnya terlatih dan dilengkapi peralatan pelindung. Ana pun lega, merasa kebenaran akan segera terungkap. Dengan satu komando darinya, kendaraan bersenjata langsung melaju ke arah nenek itu. Kau tahu, bicara saja dengannya. Jangan menatap matanya dan jangan berinteraksi dengannya dengan cara apapun. Cukup bawa dia masuk. Tak disangka, di detik berikutnya hal aneh kembali terjadi. Semua orang tiba-tiba meletakkan senjata mereka, lalu serempak menoleh ke arah Ana. Setelah itu, wanita itu seolah-olah mendengar sesuatu yang mengerikan melalui headsetnya.
Tak lama kemudian, wanita itu bangkit dan pergi tanpa ekspresi. Sementara para personel bersenjata dengan cepat meninggalkan lokasi. Dalam sekejap, Ana pun merasakan keputusasaan yang mendalam. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa nenek tua itu ternyata begitu aneh. Untungnya, nenek tua itu tidak bermaksud jahat, dia hanya diam-diam mengawasi Ana dari kejauhan. Seiring berjalannya waktu, Ana pun perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran nenek tua itu, dan tidak lagi merasa terganggu seperti sebelumnya. Namun, pada suatu hari, saat ia sedang berkencan dengan pacar barunya, tiba-tiba ia melihat sesuatu di televisi. Muncullah seorang pria bernama Nick yang mencalonkan diri sebagai presiden. Saat itu, Ana tiba-tiba teringat bahwa dulu seorang dokter misterius pernah memberitahunya bahwa seorang pria gila bernama Nick akan meledakkan bom nuklir setelah terpilih menjadi presiden, sehingga menyebabkan dunia terjerumus ke dalam kekacauan yang mengerikan. Memikirkan hal itu, Ana langsung tersadar, seolah-olah ia mengerti makna kehadiran nenek tua itu. Maka keesokan paginya, ia langsung pergi ke kantor Nick, mengaku sebagai penggemar beratnya, dan berharap bisa melamar pekerjaan sebagai relawan di sana. Melihat Ana yang berwajah manis, staf pun langsung menerimanya. Meskipun akhirnya ia hanya ditempatkan pada pekerjaan serabutan, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi rencananya. Hari pemilihan pun segera tiba, Nick datang ke stadion untuk gladi resik, dan Ana juga berhasil menyusup ke dalam tim staf. Ketika melihat Nick sudah naik ke panggung untuk berpidato, Ana tanpa ragu turun dari tempat duduknya dan langsung mendekati Nick. Tindakan Ana yang tidak biasa ini segera membuat para petugas keamanan di sekitarnya menjadi waspada, namun Ana sama sekali tidak peduli. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengukur jarak antara dirinya dan Nick. Saat jarak mereka 73 yard, Ana menurunkan ponselnya. Detik berikutnya, nenek misterius itu muncul di panggung dan membisikkan sesuatu pada Nick. Sebelum orang bereaksi, Nick ketakutan, lalu lari ke hadapan media dan mendadak mundur dari bursa presiden. Ana gembira karena berhasil mencegah bencana itu. 40 tahun berlalu, Ana yang dulu muda, kini Ana menjadi nenek tua berambut putih. Namun nenek misterius masa lalu itu membayangi dirinya. Ana pun sudah terbiasa dengan sosok itu. Tahun berlalu dan kini Ana di ujung usianya. Tak disangka, malam itu Ana menyadari nenek yang menguntitnya selama hidupnya kini menembus jarak 73 yard dan muncul di kamar rumah sakitnya. Bahkan jaraknya semakin dekat. Tepat saat Ana ingin melihat dengan jelas wajah asli sosok itu, tiba-tiba kilasan-kilasan masa lalu melintas di benaknya. Ketika gambaran itu berhenti, ia mendapati dirinya telah berpindah ke sebuah tanah lapang. Dan secara ajaib melihat dirinya yang masih muda bersama dokter misterius itu. Baru pada saat inilah Ana benar-benar sadar, ternyata nenek misterius yang telah mengikutinya selama puluhan tahun itu adalah dirinya sendiri. Ia telah terpilih oleh takdir untuk mematuhi siklus tanpa akhir dan membimbing Ana muda dalam menyelamatkan dunia. Dan film pun berakhir di sini.